إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العالم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان القادري سيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنيري سيد الشيخ محمد بشير الأنوار بن ناجي إسماعيل سيد الشيخ محمد بن شعر خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شوق النووي سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وسيد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد سيد الإمام أحمد بن رشيد المعروف بأبي سجى وسيد الإمام الشيخ إبراهيم الباجوري سيد الإمام سيد أحمد المرزوقي المالكي سيد الإمام الشيخ محمد نواوي بن عمر البنتاني ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روحي سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الحسن إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخهم أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله رسالة المعونة وفي التوراة يا ابن آدم لا تعجز أن تقوم بين يدي مصليا فأنا الله الذي أقترب إلى قلبك بالغيب رأيت نوري وفي بعض كتب الله المنزلة يا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب وتكفلت لك برزقك فلا تتعب. Artinya wafit Taurati dan di dalam kitab Taurat. Ya ibna Adam, wahai anak Adam.
La ta'jis. La ta'jis, janganlah engkau lemah. Antakuma, engkau berdiri. Baina yadaya, di hadapanku, musallian, hal keadaannya sembahyang. Fa'anallahu, maka akulah Allah, allazi aqtaribu, yang aku berdekat ila qalbika, kepada hatimu, bil ghaibi, secara gaib. Ra'aita nuri, engkau melihat nurku. Wa fi ba'di kutubil munazzalati, dan pada sebagian kitab-kitab Allah yang diturunkan. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, manusia. Khalaqtuka li'ibadati, khalaqtuka, aku menciptakan engkau, li'ibadati, untuk beribadah kepadaku. Fala tal'ab, maka janganlah engkau main-main. Wa takaffaltu laka birizqika, dan aku menjamin bagimu birizqika, dengan rezekimu. Fala tatta'ib, janganlah engkau bersusah payah. Fala tatta'ab boleh, fala tatta'ib boleh bacaannya. Maka janganlah engkau bersusah payah. Sudah Rahmat diarti, sudah penjelasannya. Wa fit Taurati, di dalam kitab Taurat, yaitu kitab yang Allah berikan kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena kita sudah belajar, lancar kaji, karena diulang. Arba'atun min kutubin tafsiruha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zabur Daud wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Arba'atun min kutubin tanziluha, ada 4 kitab samawiyah, kitab yang diturunkan dari langit. Yang pertama Taurat Musa, pertama kitab Taurat Nabi Musa. Yang kedua adalah Zabur kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Yang ketiga Injil, diturunkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Yang keempat adalah Al-Quran, diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya Taurat adalah bahasanya Ibrani. Taurat itu adalah bahasanya Ibrani. Kemudian Zabur bahasanya Kibti. Injil bahasanya Suryani. Kemudian Al-Quran bahasanya Arab. Nah, berarti di sini wafit Taurati, dan di dalam kitab Taurat bahasanya kan bahasa Ibrani, sedangkan ini bahasa Arab. Yalah, artinya apa? Ini hanya terjemahan dari apa yang ada di dalam kitab Taurat.
Kalau kitab Tauratnya yang asli itu bahasa bahasa Ibrani, bukan bahasa Ibrani. Nah sekarang dialih bahasa, paham? Dialih bahasa itu dibahasakan kepada bahasa Arab. Bunyinya begini, ada di dalam kitab Taurat, tapi di dalam kitab Tauratnya asli bahasa Ibrani. Nah bunyinya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab bunyinya begini: ya ibna Adam, wahai anak Adam. Anak siapa kita? Anak cucu Adam. Zuriat siapa kita? Zuriat Nabi. Jadi kadang kali kita lah gandang nina zuriat Nabi asli siapa? Nabi Adam. Asal mengaku jangan zuriat Rasulullah aja, Nabi Muhammad baik ada boleh. Punya ada bujur, punya ini bujur juga kita ngaku. Kamu zuriat siapa? Zuriat Nabi aku tahu lah. Wah ini kafir itu mau nyata zuriat Nabi itu kan banyak. Nabi di sini adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi mengatakan kullukum min Adam. Ujar Rasulullah, kalian itu semuanya dari Nabi Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Beres sudah. La fadla li ala rabbiyin wa la ajamin. Tidak ada kelebihan, tidak ada kehebatan, tidak ada keutamaan bagi orang Arab lawan kada Arab, sama aja. Arab kada Arab itu sama kata Nabi, illa bittaqwa, kecuali takwa. Nah membedakan itu adalah iman dan takwanya. Habis. Jadi ada dalam kitab Taurat bunyinya begini, nasihat aja, lain hukum. La ibna Adam, wahai manusia, la ta'jiz, janganlah engkau lemah. Ajaza ya'jizu, ya kan? Ada yang baca ya'jizu, boleh lah. Mun kita sesuai kaidah nahwu ya'jizu, ya karena kenapa? Karena ada huruf halal di fa'il, yalah. Mungkin ada kaidahnya, ada fa'il, ain fi'il dan lam fi'il. Bila ada huruf halak di ain fi'il dan lam fi'il, ada huruf halak lah ajaza. Ada dalil? Ada. Ulama ada ajaza ya'jizu, ada ajaza ya'jazu. Boleh jenah dua bacaannya, ya'jizu boleh, ya'jazu boleh. Wahai manusia, la ta'jiz, janganlah engkau lemah, jangan kada sanggup, antaku ma baina yadayya musollian, engkau berdiri di hadapanku sembahyang. Nah ya Allah, yang namanya sembahyang ini mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah itu sembahyang, ada sembahyangnya, cuman caranya aja guys. Lah caranya aja, cara umat Rasulullah cara sembahyangnya begini, kena Nasrani sembahyangnya begini, Yahudi begini, umat Nabi Musa begini cara sembahyangnya yang berbeda-beda dan waktunya pun berbeda-beda. Tapi masalah sembahyang ini mulai zaman Nabi Adam sampai kepada Rasulullah. Wahai manusia, janganlah engkau lemah, jangan kada sanggup sembahyang berdiri di hadapanku. Hal keadaannya sembahyang, masa sembahyang satu menit aja yang kita nih berapa ada lah, satu menit aja sembahyang, satu menit aja ya, 10 menit lah, masa 10 menit kada bisa menyisihkan waktu. Sembahyang subuh 10 menit dilawasakan 15 menit, sembahyang zuhur 15 menit lawan wirid-wiridnya toh. Nah kemudian asar 15 menit, maghrib 15 menit, isya 15 menit. Berapa? Darah
sejam seperempat aja, sejam 15 menit untuk berdiri di hadapan Allah melakukan sembahyang. Sedangkan waktu-waktu yang lain silakan aja. Hendak kalian urusan apa, urusan duniawiyah, urusan mencari, silakan. Urusan apa lagi, urusan anak istri, silakan. Hendak bahuma, silakan. Hendak berkawan, silakan. Hendak berdagang, silakan. Cuma jangan sampai engkau lemah sembahyang berdiri di hadapanku. Jangan sampai. Jangan sampai kada kau. Apalagi pondokan, keluar pondokan, ya Allah, aku jadi masalah keluar pondok nih karena pergaulan ini dan itu, sembahyang jadi balang kambing kan kayak apa lah. Ini rahmatnya bukan cerita ada, ini kejadiannya banyak. Karena kadang-kadang pondokan sendiri begitu keluar pondok lalu bergaul, kadang-kadang nakal, lebih nakal daripada bekas orang kada pesantren. Ternyata bekas pondokan sekali nakal banget adanya ambeh jujur. Nah pernah ada dulu katanya mahadang kayaknya, nah ada dulu lah. Jangan bahasa kampungnya nang gaya apakan, jangan kada sembahyang bisa. Setinggi apakah ilmunya, jangan kada sembahyang bisa. Apalagi setinggi wali itu, bikai wali itu setinggi-tingginya pangkat wali, kata Imam Ghazali, la tasqutu anhul faraidu, kada pernah gugur kewajibannya. Ayo bang, orang ketinggian pangkat wali lalu kada sembahyang lagi, kada ada. Orang ketinggian ilmu, bahkan ketinggian pangkat walinya lalu kada puasa, kada ada. Artinya apa? Bila ada guru, biar nang bulangnya nang gaya kataraan hayam ganal banget, ganal banget. Biar ini bisa tarabang, biar ini bisa mengeluarkan duit, menggugurkan duit. Itu salah menggugurkan duit, gugur duit. Tapi kada sembahyang, jangan tertipu, jangan ikut lah. Karena kita ini mudah terpengaruh. Bila orang yang pindah hebat tuh, nang model ganjil lah, kita ini mudah terpengaruh, percaya. Kena diajarkan sidin nang ada sembahyang, ikam biar nak ada sembahyang gampang aja. Pelajari ilmunya, tapi melajari ilmunya tengah malam, kena bawa lekatan selitar. Gitu, lekatan ada banyak, ada lekatan selitar, jarum 7 bilah, kain putih 2 meter, umpama duit nih jadi masalah. Duit jar supaya 7 itu atau 5, sembahyang itu kan 5 kalau, nah duit 5 juta. Duit 5 juta. Belajar ya, aku 5 juta tamat sembahyang, no karo surga 5 juta aja sudah. Gurunya duit dari kita aja, nama ngaji mun 5 juta sekong, nama ngaji 1000 orang berapa? Nah makanya 5 juta nama ngaji, bikai 100 orang 500 juta. Mobil ya, guru 500 juta itu, mobil 200 juta aja bikai. Oke, nama lagi nama ngaji sampai 300-400 orang. Betamat sembahyang ada lagi, jangan umpat. Kenapa jago kayak itu? Ada juga ikan pundukan kayak itu. Ini pundukan kayak itu, kata jujur nang ganjil apalagi nang mode nang sakti itu. Ketujuh banget. Kamu nang melihat nang sakti itu. Nah, ya aku nih bener nang mode ini nah tangkat seorang nah. Sakti ya ini. Kalau sulap ke Jepang, kayak main mata aja. Dikira karamat padahal sulap. Hati-hatilah, lainnya maulah yang katakan
jangan sampai mengaji nang batamat nang kisahnya tinggi ilmu apa ada wali setinggi apapun ilmunya, setinggi apapun pangkatnya, kata Imam Al-Ghazali, tetap kada gugur darinya keparduan yang dipardukan Allah kepada dia. Lalu ujar Allah Ta'ala, janganlah engkau lemah sembahyang berdiri di hadapanku, fa'ana Allahul ladzi aqtaribu ila qalbika bil ghaib. Akulah Allah yang aku berdekat kepada hatimu secara gaib. Ya Allah, akulah Allah yang aku berdekat dengan hatimu. Allah Ta'ala itu berdekat dengan hatimu. Kan mun lawan awak ini berjarak kena ranta itu. Aku dekat, engkau dekat. Gitu tak? Tapi dekatnya Allah Ta'ala itu dengan hati kita. Kada berjarak dekatnya Allah. Allah itu dekat dengan hati kita. Allah bukan Allah Ta'ala itu dekat dengan anggota tubuh kita. Kenapa? Karena kalau Allah Ta'ala itu dekat dengan batang tubuh kita, berarti Tuhan itu ada jaraknya. Kalau Tuhan itu ada jaraknya, berarti sama dengan kita. Maka itu namanya kada mukhalafah lil hawa disi. Itu namanya bukan laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala, ujar Allah Ta'ala, aku berdekat kepadamu asal kamu mau sembahyang aja, asal kamu mau sembahyang, bujur-bujur sembahyang, aku berdekatnya khusus dulu kepada hatimu. Apabila Allah berdekat dengan hati kita, maka kita ini disebut muqarrabin. Orang yang dekat Allah, mudah mendapatkan rahmat Allah, mudah mendapatkan kasih sayang Allah, mudah mendapatkan rahasia-rahasia Allah, lalu hidupnya nyaman. Kenapa? Karena dekat dengan Allah. Yalah, itu orang lelah. Kita contoh aja tuh, rahmatai. Orang dekat orang sugih. Orang sugih itu pemurah, nyaman lah. Ini kita nih parah kan orang sugih bikai orang sultan ada gampangan sugih bujuran kan ini nggak ada susugihan ada. Bila orang sugih itu bukan miliuner ada nangaran sugih itu triliunan dapat pulangnya duitnya jeliput apa kayak triliun ini kada babnya triliun duit nih. Berapa jor bisa duit 20 triliun. Sugih bubujuran nih. Sugih bubujuran. Tapi orang si sugih ini orangnya ramah tamah, orangnya baikan, orangnya pemurah, nyaman. Pembantunya yang dekat dengan dia nyaman. Orang-orang yang dekat dia nyaman kan? Iya kan? Nah sekarang itu manusia. Allah Ta'ala Maha Sugih, menyertai Allah Ta'ala Maha Sugih, Allahul Ghaniyyu Al-Mughni, Allah Maha Kaya, kekayaan Allah Ta'ala tidak terhingga, tidak ada manusia seluruh kekayaan dunia ini dikumpulkan dibanding dengan kekayaan Allah Ta'ala itu bagaikan jarum dimasukkan ke dalam lautan, diangkat, nang secuil itulah kekayaan dunia, sisanya ini kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala yang kaya itu orangnya ramah, baikan, lembut, maha penyayang, apalagi maha mengetahui kebutuhan kita, maha kuasa, maha pemurah. Maha pemurah. Lalu orang berdekat kita nyaman badan. Kita beberapa orang sugih nang pemurah, ramah tamah, baik ini aja nyaman badan. Apalagi lawan Allah Ta'ala
apalagi dekat lawan Allah. Makanya orang wali itu kan mau susah hidup. Kenapa? Mereka dekat dengan Allah. Oh, kayak apa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Ujar Allah taala, berdirilah engkau di hadapanku sembahyang, aku akan mendekati hatimu. Nah, itu rahmatnya. Makanya mun orang tulah sembahyang aja, maka dia dekat dengan Allah, rahmat Allah dekat, kasih sayang Allah dekat, anugerah Allah taala dekat, seberataannya dekat. Kenapa? Karena dia berdekat dengan Allah. Wa ra'aita nuri, dan engkau akan melihat nurku, kata Allah. Engkau akan melihat nurku. Nah, ini ada di dalam kitab Taurat. Ini ada dalam kitab Taurat. Nah, sekarang dalam kitab lain. Wa fil kutubil munazzalati, dan di dalam kitab Allah al-munazzalati yang diturunkan, yang jelas bukan dalam Al-Quran, tapi bisa aja dalam Taurat, bisa dalam Injil. Bunyinya begini, artinya, ya ibna Adam, wahai manusia, khalaqtuka li'ibadati, aku menciptakan engkau untuk beribadah kepadaku. Pala tal'ab, janganlah engkau main-main di dunia ini. Apa maksudnya rahmat? Bahasa kita rahmat, makhluk, si fulan, aku menciptakan kalian itu agar beribadah. Ibadah ini dua macam, kadang harus sembahyang, puasa, bertasbih, ada kayak itu. Ibadah itu dua macam, rahmat. Ibadah mahdoh, ada ibadah gairu mahdoh. Ada ibadah yang sifatnya ritual. Arti ritual itu memang ibadah, sembahyang, puasa, berzikir, baca Quran itu ibadah, tapi bentuknya ritual. Ada ibadah itu ibadah, tapi bentuknya bukan ritual. Napa ibadah bukan bentuk ritual? Kita menyayangi makhluk Allah itu nilainya ibadah. Kita menolongi orang ibadah. Kita mencari harta nang usaha nang halal, mencari rezeki nang halal, itu ibadah. Kita begawi, apa bahasa orang ini, mau urusi apapun untuk memberi manfaat kepada manusia, itu ibadah. Artinya apa? Hai manusia, aku ciptakan kalian untuk beribadah yang ritual dan ibadah yang memberi manfaat kepada manusia, semua bernilai ibadah. Karena Nabi mengatakan, khairun nasi anfa'um linnasi, sebaik-baik manusia mereka yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Itu jadi ibadah. Maka hidup ini rahmatnya bukan siapa yang terbaik apa, bagaimana kita berbuat baik untuk manusia. Hidup ini bagaimana kita berbuat baik kepada manusia. Manusia yang dekat, manusia yang jauh. Manusia yang dekat adalah ibu bapak kita, saudara kita, keluarga kita. Maka berbuat baiklah kepada orang-orang yang dekat kita. Berbuat baik kepada orang-orang yang dekat kita itu ibadah. Berbuat baik kepada orang-orang lain walaupun berbeda agama, lalu kita berbuat baik kepada mereka, itu pun ibadah. Aku ciptakan engkau untuk beribadah, fala tal'ab, jangan engkau main-main dalam kehidupan. Jangan hanya main aja hidup nih, jangan. Main apa? Main catur kewian. Itu aja. Asik main apa? Main olahraga, main aja. Kenapa? Iya, dunia ini kan permainan. Innamal hayatud dunya wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun.
tidak adalah kehidupan dunia ini kecuali lahun itu musik. Dunia ini penuh dengan musik, di mana-mana musik, orang bernyanyi terus. Ya memang itulah dunia. Lagunya macam-macam, mulai keroncong sampai metal kan. Apalnya kayak keroncong, dangdut, pop, jazz, metal, rock, macam-macam lagu. Ada lagu India. Di mana-mana negara itu ada di mana aja negara ada musik itu. Karena memang kehidupan dunia ini adalah musik. Makanya ada lagunya di mana-mana. Di dalam dunia ada orang bermain musik. Ada aja sudah dikisahkan dulu. Ada aja sudah ada punya di mana-mana orang main musik aja. Itu. Tapi jangan kau habiskan hidupmu dengan main-main dengan musik. Jangan. Nah, apalagi di dunia ini. Lahun walaibun, permainan apa, olahraga, ya kan? Main olahraga itu mulai catur, macam-macam main olahraga. Ya itulah kehidupan dunia. Permainannya apalagi? Permainan politik, permainan ekonomi, permainan hidup ini adalah permainan. Maka janganlah engkau terlena dengan permainan. Jangan lupa ibadah kepada Allah. Apabila hidup ini kada beribadah lawan Allah, berarti hidup kita hanya main-main. Yaitu asik dengan permainan, hobi badminton dilarang kada, tapi jangan main-main terus. Ya kan? Ini orang ber-HP. Ya dia ber-HP itu permainannya ada, disediakan. Permainannya ada, bermacam-macam permainan. Oh ya Allah, main ini, main itu, macam-macam musik di handphone ini. Ya karena itulah duniawi. Permainan apa lagi ya? Permainan media sosial. Seberataan permainan media sosial itu permainan juga. Main aja, main medsos aja, mainan. Maka jangan kau habiskan hidupmu dengan bermain-main. Aku ciptakan engkau untuk beribadah. Berikut watakafaltu birizkika. Aku sudah menjamin rezekimu. Ikam hidup beribadah aja, aku sudah menjamin rezekimu. Pala tataib, jangan bersusah payah. Jangan kada tahu kepala, katalah kada tahu buntut mencari rezeki. Jangan. Ujar Allah Ta'ala, takapal tulaka birizkika. Gampang aja rahmatena. Pahaman itu gampang aja. Rahmat ikam rahmat beribadah aja lawan Allah Ta'ala nih. Ibadah mahda, ibadah gairu mahda, baik lakukan ibadah. Urusan makan, urusan rezeki, aku menjamin. Jakanya orang sekolah tuh ikam sekolah aja, ikam mau tanggung beasiswa. Ongkos sekolahnya aku tanggung, bukunya aku tanggung, sewa rumahnya aku tanggung, makanannya aku tanggung, pakaiannya aku tanggung. Kenapa nyaman? Iya, nanya tinggal sekolah aja. Kenapa? Karena dijamin oleh pemerintah. Sekarang kita rezeki dijamin oleh Allah. Kenapa bersusah payah? Kada percaya kalau Allah Ta'ala lawan beasiswa pemerintah percaya. Jarak kuliah dapat beasiswa bang ditanggung oleh pemerintah, dijamin oleh pemerintah. Nang dijamin tuh ongkos sekolahnya aja, hanya biaya pendidikannya, makan minum nggak ada menjamin. Sekarang Allah kayak ini, ujar Allah Ta'ala, ikam ibadah aja, urusan rezeki ikam aku sudah jamin, gampang aja, aku jamin. Tapi ikam pun bukan jitu ragu-ragu. Pusing. Nah permasalahannya
Inilah nang beda Ramadan. Rezeki kita ini dijamin, sudah dijamin Allah, kada perlu khawatir. Nah, permasalahan kita itu kadang-kadang kita ini hendak lebih itu aja. Kalau masalah dijamin kada ada orang rahmat mengkalaparan. Ikam suka kelaparan rahmat. Aku suka puasa. Coba asilah lapar itu. Pastilah lapar. Kada dekam ini adalah seberbayanya adalah nang mati kelaparan adalah. Tapi nang ngaran hidup berbeda-beda. Ada namanya hidup kalangan bawah, kalangan menengah, kalangan atas. Itu sudah Allah bagi. Munanak sugih seberataan kayak apa? Makanya dibagi oleh Allah Ta'ala. Si fulan ini nang kayaknya aja nang sugihnya bahartanya, jadinya menano iya nang berjual sayur, berjual iwak, lamun sugihan seberataan nang kayak apa? Ikam ramadai sudah jadi miliarder sugih, ikam akun kamu jual iwak lagi lah ke pasar, ikam sudah motor berjual akun lagi lah. Aku ingin iwak mengingat. Ya kan? Nah, makanya hidup berbeda-beda ini, ada yang miskin, ada yang sedang, ada yang kaya raya. Itu membuktikan bahwa Allah Ta'ala itu adil. Itu membuktikan bahwa Allah Ta'ala itu sempurna. Kenapa? Karena ketika hidup manusia ini oleh Allah diulah sugih keberataan, kada ada nang miskinnya. Napa judulnya hancur? Orang di dunia ini diulah Allah Ta'ala jadi orang alim berataan, kada ada orang bodoh. Siapa nang belajar? Kada perlu ada sekolah. Justru ada murid, ada guru, ada orang jahil, ada orang bodoh. Itu kesempurnaan Allah, keadilan Allah. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang atas, ada orang bawah. Berjalanlah. Cuma manusia kadang-kadang kada nyaman dengan sesuatu yang sudah ditentukan Allah. Cakanya orang kaya ini nah rawatai, aku nih di manakah di andak Allah, aku jalani nikmati, karena itulah sudah Allah. Kalau Allah Ta'ala menundukkan aku, menjadikan aku sebagai tukang sayur, aku nikmati aja sudah. Kada hina juga berjual sayur ini, paling-paling kada kawan bakar helikopter. Hagan kada jual bakar helikopter. Oh, kada kawan bakar mobil, ada aja menyewa mobil, ada duitnya, ada aja mobilnya. Ya, itu nyaman. Ini membuktikan keadilan Allah. Cuma sabarataan itu dijamin Tuhan sudah rezekinya, walaupun dengan takaran yang berbeda-beda, tapi sudah dijamin, kada perlu susah payah. Ujar Imam Syafi'i, ngatakan Ramadan Imam Syafi'i, coba jangan molah kulir lah, jangan molah kulir kan. Maksudnya ini berusaha itu ada aturan. Ujar Imam Syafi'i, rizquka la yaqutuka bitta'ani. Rizkimu itu tidak akan luput, tidak akan lepas darimu sekalipun engkau berlambat-lambat. Kalau memang itu rezekimu pasti dapat. Fala tata'ab nafsaka, janganlah engkau menyusah payahkan dirimu dalam mencari rezeki. Jangan bersusah. Maksudnya itu jangan kada tahu kepala, kada tahu buntut, jangan. Aku menuju mencari rezeki, kada guguringan mah. Aku menuju mencari rezeki, kada libur-liburan, kada dapat, kada beristirahat. Itu namanya menyusah payahkan diri sendiri. Ujar Sayyidina Ali, nah gini jara rahmatai.
ujar Sayyidina Ali, rezeki itu dijamin Tuhan memang, tapi rezeki itu dua macam kam. Ujar Sayyidina Ali, rezeki itu dua macam. Ada rezeki itu talibun, inya nang mencari kita. Ada wa matlubun, ada nang rezeki ini kita nang mencari. Namanya nyaman berawat. Nang nyaman itu rezeki nang mencari kita. Nikah hendak itu rahmatnya rezeki nang mencari kita atau kehendak. Nang mendoakan Allah, cuma ada kena wayah-wayah rezeki mencari kita, wayah-wayah kita nang mencari rezeki. Nang penting jangan bersusah payah hanya memikirkan rezeki. Jangan. Itulah ujar Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, manusia ini kadang-kadang aneh. Kalau bahasa kasarnya dipadahkan bindar ketia bungul, dipadahkan bungul ketia betetal. Kenapa garang? Ujar Imam Ghazali, manusia anehnya tuh ke ini. Barang nang dijamin khawatir, sedangkan barang nang kada dijamin kada khawatir. Itu kan aneh. Apa juga? Ikam sekolah dijamin orang sudah ujar upati ikam lulus. Takutan lah ikam. Karena takutan lagi karena dijamin. Tapi ketika kada dijamin takutan nggak ada. Aku dijamin diri kamu lulus katanya. Takutan nggak ada. Sudah urusan dunia, manusia yang menjamin, kenapa? Percaya aja, rasa aman aja. Nah sekarang Allah mengatakan, bahkan Allah bersumpah, rezekimu aku jamin. Selama engkau hidup di dunia ini, aku jamin rezekimu. Lakukan tugasmu beribadah kepadaku. Jangan repot-repot. Jangan repot-repot memikirkan rezeki. Sudah tanggung jawabku. Tapi kenapa kita? Ya kan? Repot memikirkan sesuatu yang sudah dijamin Allah. Sedangkan kehidupan kita di alam kubur, di alam akhirat, selamat kadanya adalah jamin Allah. Nah kenapa tenang-tenang saja? Kenapa kita aman-aman aja? Sementara Allah Ta'ala kadang pernah menjamin kita ini akan selamat di alam kubur. Kenapa kita ini dengan sesuatu yang dijamin Allah kita khawatir, kita gelisah, kita susah payah, sedangkan dengan yang tidak dijamin Allah kita tenang-tenang saja. Rezeki di dunia sudah dijamin Allah, makanya tidak perlu khawatir. Sedangkan kehidupan kematian, sesudah kematian Allah sudah menjamin. Kenapa kada khawatir? Kenapa kada takutan? Itulah bagian kebodohan manusia. Tapi orangnya pintar, paham dik? Orangnya bergelar doktor, insinyur apa, makanya pintar, tapi sebenarnya bodoh, makanya bongol pintar. Itulah aneh. Makanya Nabi mengatakan, Nabi itu mentaarifkan, mendefinisikan orang pintar itu bukan orang yang bergelar profesor, doktor, insinyur dan sebagainya. Bukan itu. Bukan itu. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, manil aqyas? Ya Rasulullah, manusia yang pintar itu siapa? Ya Rasulullah, manusia yang cerdas itu siapa? Manusia yang intelektual itu siapa? Nabi mengatakan, manusia yang pintar itu adalah aksaruhum lil mauti zikran, kata Nabi. Orang yang paling banyak di antara kalian ingat lawan mati, itu yang pintar.
Kenapa? Inya khawatir karena mati itu kan dijamin Allah. Kayak apa inya hidup sesudah mati itu kan dijamin Tuhan. Sedangkan hidup di dunia ini rezeki, masalah rezeki apa itu sudah dijamin Tuhan. Pintar kada? Pintar. Bila orang nih hidup di dalam hadis lain rahmatai orang pintar itu satu mandana nafsahu, orang yang kawa mengendalikan dirinya kada emosional, kada terbawa hawa nafsu, kemudian dia berbekal untuk mati. Itulah orang pintar. Orang yang pintar itu adalah orang yang bisa mampu menguasai dan mengendalikan diri daripada emosional dan mengikuti segala hawa nafsunya, dan dia berbekal untuk kematian. Itulah orang pintar. Bukan orang yang berhimmat mencari kekayaan duniawi, ya bukan. Kenapa? Karena urusan rezeki itu sudah ujar Allah Ta'ala, aku jamin. Jadi kada perlu repot-repot, kada perlu angka susah payah, kada perlu bahkan usaha. Tapi kada perlu jangan juga melupakan usaha. Berusaha sewajarnya, jangan lupa diri. Itu maksudnya, jangan lupa diri. Habis kemudian Ibnu Adam utlubni tajidni, wahai manusia cari aku. Tuhan juga menyuruh ujar Allah Ta'ala, manusia cari aku. Nah, tajid ini niscaya engkau akan dapat asal mau mencari, cari aku. Nah, kayaknya ramadai kisahnya buang kayak pegang mencari Allah Ta'ala ila akhirih, wallahu a'lam bishawab. Baca Rizwan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa fi qawlati ya ibn adam la ta'jiz an taquma bayna yadayya wa salli fa inna Allah allazina aqrabu ila qalbika al-ghaibi ra'aita nuri fi ba'di kutubi منزلتي يا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب وتكفلت لك برزقك فلا تتعب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Fi Taurati ya ibnu Adam la ta'jiz an taquma baina yadayya musalliyan fa Allahu alladhi aqtaribu ila qalbika bil ghaibi ra'aitan nuri wa bi ba'di kutubillahi munazzalati ibnu Adam khalaqtuka li ibadati fala tal'ab wa taqabbal laka bi rizqika fala ta'ib. Al-Fatihah ila hadratin